Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kapolres Bukit Tinggi didampingi Dandim 0304 Agam serta PJS Wali Kota Bukit Tinggi hari ini menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi atas kasus penganiayaan prajurit TNI oleh pengendara moge yang terjadi 30 Oktober lalu dan viral di media sosial. Sejauh ini ada 5 orang tersangka yang ditetapkan Satreskrim Polres Bukit Tinggi. Satu diantaranya diketahui masih berusia 16 tahun, sesuai akte kelahiran yang dikirim pihak keluarga. Penyidik pun menetapkan status B menjadi anak berhadapan dengan hukum atau ABH, yang penanganan kasusnya didampingi Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial dan Orang Tua. Sementara keempat tersangka lainnya yakni MS, HS, JAD, dan TR masih didalami penyidik terkait peran dan perbuatan yang dilakukan terhadap korban yakni Serda Y dan M. Kami menetapkan 5 tersangka, ya. Kemudian hari ini agenda kami dengan Pak Dandim untuk datang ke Pak Kajari untuk menyerahkan SPDP. Ini tanda bahwa bukti kami keseriusan dalam menangani kasus ini. Saksi yang sudah kami periksa kurang lebih 10 ya, terkait dengan yang mengetahui langsung. Itu baik yang di TKP maupun yang dari pengendara motor itu sendiri. Barang bukti berupa 14 unit motor Harley Davidson milik Hok Siliwangi disita kepolisian untuk pemeriksaan kelengkapan surat kepemilikan. Para tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Busri El Faisal, Metro TV. Ya, apa kemudian efek jera yang bisa diterapkan bagi para pengguna motor besar agar tak ada lagi aksi main hakim sendiri di jalan raya? Bukan hanya motor besar, tetapi seluruh pengendara sepeda motor di jalan raya. Kami akan membahasnya bersama Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto. Kemudian di studio ada Sekjen Komunitas Motor Gede Klub Indonesia, Motor Besar Klub Indonesia atau MBCI Irianto Ibrahim, dan anggota Kompolnas sekaligus mantan Kakor Lantas dan mantan Dirjen Perhubungan Darat Irjen Polisi Purnawirawan Puji Hartanto Iskandar. Selamat malam Bapak-bapak dari luar studio dan juga Bang Irian, karena ada narasumber di studio saya juga harus mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker. Bang Irian, terima kasih sudah hadir di studio. Saya ingin ke Pak Bayu terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan atau perkembangan penyidikan hingga saat ini bagaimana hasilnya Pak Bayu? Pemirsa dari Metro TV, jadi kita sampaikan bahwa pada sampai hari ini ada 5 tersangka yang sudah dilakukan pemeriksaan dan juga dijadikan tersangka dan juga dilakukan penahanan di ruang tahanan Polres Bukit Tinggi. Begitu, Bang. Oke, kemudian ada perkembangan terkini kah atau mungkin ada pengembangan lagi tersangka lain atau apa kemudian yang dilakukan misalnya terhadap salah satu tersangka yang masih di bawah umur nih Pak Bayu? Ya, kalau untuk perkembangan masih tetap sekarang ada penambahan saja, jumlah tersangkanya 1. Jadi semuanya ada 5, yang tadinya 4 jadi 5. Ya. Dan untuk penambahan tersangka lain masih belum. Jadi sementara masih 5 yang dinyatakan tersangka, tapi nanti melihat perkembangan dari hasil penyidikan dari pihak Polres Bukit Tinggi, Bang. Ya, Pak Bayu, dari hasil keterangan yang dihimpun dari ke-5 tersangka ini sebenarnya awal pemicu masalahnya apa sih? Benar tidak karena memang ada aksi yang dinilai arogan oleh korban di jalan raya oleh para pengendara sepeda motor besar ini atau moge ini? Atau bagaimana? Karena itu kan kalau dilihat dari video yang beredar padahal sudah dicoba dilerai juga oleh anggota kepolisian yang ada di sana. Ya, betul. Jadi dari hasil pemeriksaan kepada saksi korban bahwa mereka merasa kaget dan juga dengan penggunaan moge yang menggeber-geberkan kendaraannya dan juga kecepatan tinggi, sehingga pengendara-kendaraan lain yang terutama kebetulan yang di situ ada anggota TNI, dia juga sempat kaget, kemudian juga mau jatuh, akhirnya dia mengejar. Nah, disitulah dia sebenarnya mengejar untuk menyelesaikan permasalahan itu, apa yang menjadi kenapa seperti itu, tapi tiba-tiba dari pihak
Moge ini melakukan penganiayaan, begitu Bang. Sebelum melakukan pengejaran korban ini, apakah sebelumnya ada senggolan atau terserempet atau karena memang merasa ada aksi yang dianggap arogan sehingga ingin diselesaikan, sehingga dikejar begitu? Penyampainya dia menggeber-geberkan motor gedenya, kemudian juga dia ada di pinggir, padahal ini pengemudi dari pihak TNI ini sudah di pinggir, tetapi pihak motor gede ini kan karena geber-geber dia minggir lagi, akhirnya mungkin agak sedikit terganggu, dia sempat mau jatuh. Disitulah permasalahannya. Mungkin awalnya dari sana itu, Bang. Tetapi tidak ada senggolan atau serempetan ya sebelumnya ya? Ya, tidak ada. Tidak ada ya, hanya dianggap menggeber-geber suara motor besar yang memang sudah besar, kemudian ya saya juga pihak korban, begitu Bang. ya saya juga sering dengar walaupun bukan anak motor, tetapi mungkin bisa memahami maksudnya karena cc-nya besar, Bang Irian. Jadi suaranya pasti juga besar. Iya betul. Suaranya besar dan dari pabriknya memang sudah besar suara motor. Jadi harapan kami kepada masyarakat atau siapapun pengguna motor besar mungkin beda dengan suara motor kecil. Karena cc-nya aja mungkin bisa sekali 10 kali lipat atau 15 kali lipat dengan motor kecil. Nah kalau dengan suara mereka kaget, kadang-kadang itu orang di daerah didatangi oleh teman-teman dari kota bawa motor besar, itu memang pasti kaget. Itu sering terjadi seperti itu. Sebenarnya tapi seperti kami selalu memberi edukasi pada anggota kami bahwa ya tolonglah hargai juga mereka ini yang tidak menggunakan motor besar atau pejalan kaki atau naik motor kecil atau mobil. Karena memang kadang-kadang ibu-ibu terutama suka kaget dengan suara Harley gitu. Nah, jadi seberapa penting motor moge ini harus benar-benar digeber? Bro, itu sering saya mendengar. Bahkan di Jakarta di tengah kemacetan aja juga harus digeber-geber padahal lagi berhenti di lampu merah. Misalnya. Jadi begini, untuk masyarakat ketahui bahwa Harley itu tidak digeber, digas pun dia pasti bunyi besar. Suaranya memang keras. Ya. Ini mungkin perlu edukasi ke masyarakat. Ada mungkin yang paling ini Mas Wahyu bahwa apapun yang kami lakukan pengguna motor besar, baik setiap hari ada sedikit aja yang kami langgar, yang tidak disayangin oleh masyarakat, udah pasti motor besar jadi negatif gitu. Jadi di sini bukannya arogansi dari klub motor, tidak ada ketua motor besar itu yang memberi instruksi suruh arogansi, nggak ada. Cuma ini oknum. Kebetulan suara Harley itu memang luar biasa suaranya dan tidak ada pemaksaan harus gas harus enggak. Jadi warga tersinggung, kemudian yang mengendari juga tersinggung karena dianggap arogan. Ya, saya pernah lewat Padang, saya lewat Solok ya. Memang mereka kaget. Akhirnya saya berhenti, saya minta maaf karena gimana juga ya kita salah. Kita udah naik motor besar, suaranya besar. Ya karena ibu-ibunya kaget. Ini yang harus dipahami dulu ya, mengaku kita salah kita begitu salah. karena membuat kebisingan. Iya, kebisingan. Kebetulan pasar nggak lama pasar ada pengajian. Wah, mereka ini kita berhenti. Ya kita minta maaf sama bapak-bapak ibunya bahwa suara motor ini memang gini Bu suaranya. Jadi bukan ada kesengajaan atau memancing hal-hal yang negatif, tidak ada itu. Oke, celakanya yang terjadi di Bukit Tinggi adalah berlebihan. Ada oknum dari anggota member salah satu asosiasi kendaraan motor besar ini yang kemudian terjadi terekam bahkan di kamera CCTV sampai melakukan penganiayaan. Ya begini, satu hal yang perlu masyarakat ketahui, tolong jangan menjustifikasi semua bahwa klub motor besar itu seperti itu hanya oknum. Oke. Kami sangat menjaga, terutama di motor besar klub Indonesia bahwa kami ada kode etiknya. Oke, ini dia soal kode etik yang mungkin saya ingin konfirmasi juga ke Pak Puji Hartanto. Pak Puji, soal kode etik di jalan raya ini untuk seluruh pengendara, apalagi ada motor besar yang cc-nya besar, suaranya juga sudah menggelegar. Itu bagaimana selama ini edukasi yang dijalankan? Baik, selamat malam buat para pemirsa Metro TV. Selamat malam juga buat Pak Wahyu ya, kemudian narasumber yang lain. Jadi kalau melihat dari apa yang terjadi, saya melihatnya mungkin dari 3 sisi dulu ya secara bersamaan.
Pertama dari sisi yuridis formal atau peraturan yang ada, ya. Kemudian secara lain adalah emosional dan secara profesional. Kalau dilihat dari secara yuridis formal, itu memang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas, ya, 2009, di mana di pasal 134 itu dinyatakan bahwa ada kendaraan-kendaraan tertentu, ya, yang di mana pengguna jalan itu memperoleh hak yang utama, ya, dari mulai kendaraan pemadam kebakaran, kemudian ambulan, kemudian kendaraan pimpinan atau lembaga negara RI, dalam hal ini presiden, wakil presiden, dan pejabat tinggi lainnya. Selain itu juga kendaraan-kendaraan yang beriringan untuk mengantar jenazah, serta ini yang berikutnya adalah konvoi kendaraan yang di mana itu adalah untuk kepentingan tertentu, ya, menurut pertimbangan petugas itu boleh untuk dilakukan pengawalan. Nah, tentunya dalam pengawalan ini atau yang dikawal ini, ya, harus mengetahui apa yang menjadi tetap peraturannya. Antara lain, ya, kalau kita mau melihat secara jujur, ya, di mana tetap harus, ya, disiplin dalam berlalu lintas, mematuhi batas kecepatan, walaupun itu di dalam kota, kemudian mematuhi etika berlalu lintas. Seperti tadi disebutkan oleh Kabid Humas, betul bahwa ada kecenderungan memainkan gas, ya, dan satu lagi yang kurang menghargai pengguna jalan lain. Nah, tentunya hal ini itu menjadi catatan hal yang tidak baik atau negatif. Tapi saya ingin mengomentari hal lain dari sisi positifnya untuk klub Moge ini, ya, jadi tidak secara negatif saja. Secara positifnya juga banyak dalam rangka kegiatan baksos, kemudian mengadakan bantuan bencana alam, ini sisi positifnya. Nah, tentunya dalam kegiatan untuk menuju, ya, ke tempat itu, nah, ini perlu adanya suatu kesepahaman yang sama. Salah satunya adalah menuju ke daerah tempat itu, satu yang mungkin tadi belum saya sampaikan, Ya. capek, lelah. Nah, ini juga akan menimbulkan satu emosional yang Oke. dimana disebutkan oleh Kabid Humas tadi bahwa itu terputus atau tertinggal. Nah, ini kan bisa juga kemudian dia kecepatan tinggi, Ya, dan muncul mengejar emosional di situ. ketertinggalannya ya. Oke, Iya. Pak Puji, kita jeda dulu Pak Puji, nanti saya ingin dalami lagi, termasuk saya ingin tanyakan juga ke Pak Bayu terkait kalau konvoi touring motor besar ini kedudukannya di mana? Apa kira-kira pertimbangan bisa mendapatkan pengawalan? Karena kita sering melihat ada pengawalan dari petugas. Sesaat lagi di Prime Talk. Kami menetapkan 5 tersangka, ya, kemudian hari ini agenda kami dengan Pak Dandim untuk datang ke Pak Kajari untuk menyerahkan SPDP. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin kembali ke Pak Puji. Tadi Anda sudah menjabarkan berbagai perspektif, termasuk dari yuridis formal, bagaimana kira-kira kelompok-kelompok atau pengendara mana di jalan raya yang bisa mendapatkan pengawalan. Nah, kalau untuk konvoi atau touring bisa mendapatkan pengawalan dari petugas kepolisian, ini pertimbangannya apa Pak Puji? Ya, pertimbangannya yang jelas ada tujuannya bahwa mereka harus bersama-sama sampai di tempat. Nah, yang kedua, tetap harus tertib dan disiplin di jalan dalam konteks itu rombongan, ya. Yang ketiga, ya, supaya tidak menjadikan suatu ancaman lain, yaitu misalnya terjadi pelanggaran lalu lintas di sana, misalnya kecepatan tinggi, dan termasuk memiliki satu etika. Nah, inilah yang kemudian menjadi suatu pertimbangan perlu
dikawal. Jadi intinya garis bawahnya itu adalah untuk keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Nah, kemudian dalam konteks apabila dalam moge ini seperti tadi disebutkan bahwa memang dalam kondisi biasa normal saja, itu kan bunyinya sudah besar. Apalagi kemudian dia mainkan gas, itu akan lebih besar lagi. Malah tambah lagi kemudian ada yang menggunakan sirene, lampu strobo, dan sebagainya. Ini yang membuat suatu emosional ya si pengemudi kendaraan itu naik. Ditambah tadi saya sampaikan adanya juga jarak tempuh yang sudah dia lalui. Itu akan menimbulkan juga emosional. Nah, pastinya kalau kemudian kita kawal, ya itu akan mengurangi rasa untuk berbuat itu. Nah, salahnya ini kan kemudian ada yang tertinggal. Nah, itu yang menyebabkan dia harus mengejar dan sebagainya. Iya. Jadi semakin emosinya semakin tidak bisa dikontrol lah karena ketertinggalannya tadi itu ya. Saya ingin tanyakan ke Pak Bayu. Pak Bayu, apakah kelompok yang kemarin terlibat aksi penganiayaan atau pengeroyokan 2 anggota TNI ini juga mendapatkan pengawalan dari petugas setempat di Bukit Tinggi atau dari wilayah Sumatera Barat lainnya? Iya. Jadi rombongan moge ini memang dikawal oleh petugas kepolisian. Tetapi memang ada yang tertinggal karena faktor kecepatan lah mungkin, sehingga ada kelompok yang tertinggal. Nah, kelompok yang tertinggal inilah yang akhirnya terjadi kasus penganehan. Yang jadi masalah sebenarnya tidak ada soal pengawalan kemudian menggunakan moge, karena di Sumbar juga ada juga pengawalan kepada baik klub-klub motor maupun klub mobil, misalnya melakukan aktivitas biasanya langsung dikawal. Ini yang jadi masalah kan, begitu ada permasalahan pihak dari kelompok moge ini melakukan penganiayaan kepada anggota TNI ini, akhirnya menjadi permasalahan. Sebenarnya kalau mereka bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian tidak melakukan, sebenarnya sudah tidak ada masalah. Cuma hanya pada saat akan menanyakan dan menyampaikan permasalahan kenapa melakukan misalnya geber-geber, mungkin kecepatan tinggi. Nah, itu dia melakukan kegiatan tidak pidana penganiayaan. Disitulah akhirnya terjadi proses kejadian seperti ini. Begitu, Bang. Dan petugas kepolisian yang tampak di rekaman saat terjadinya pengeroyokan ini juga petugas yang mengawal konvoi tersebut ya Pak Bayu ya? Betul. Jadi ada yang mengawal itu, mengawal belakang itu juga melakukan melerai. Tapi memang kemarin anggota moge itu mungkin tidak terkendali, begitu Bang. Ya, kawalnya ini di depan dan di belakang ya? Iya, ada 2 pengawalan di depan dan belakang. Ada 2 pengawalan ya. Oke, baik. Saya ingin kembali lagi ke Bang Irian. Jadi lagi-lagi edukasi Bang Irian ya. Karena tadi Pak Puji menyampaikan ada 3 indikator paling tidak. Ada sisi hukumnya termasuk sisi emosionalnya. Yang ini juga bisa menjadi masalah terbukti apa yang terjadi di Bukit Tinggi misalnya bisa menyebabkan masalah karena ada faktor ketertinggalan, harus mengejar temannya, kemudian juga tersinggung juga karena ada warga yang juga tersinggung oleh aksi teman-teman yang bawa moge ini Pak Bang Irian. Jadi bagaimana supaya aksi-aksi arogansi apapun pemicunya ini tidak terjadi lagi oleh siapapun? Mungkin begini, mungkin salam bakar sejati bahwa bakar sejati itu tidak mungkin menganiaya siapapun. Ini perlu dicatat. Pertama, dia selalu mendapat edukasi pada seniornya. Jadi di sini kami bertanggung jawab sama junior kami itu. Jadi ini ada umur 16 loh. Ini saya tidak mau komentar terlalu jauh kata itu. Ini kembali ke edukasi tadi bahwa naik motor itu kan yang pantasnya 17-18 tahun. Artinya udah dapat SIM gitu. Punya dapat SIM saya boleh naik motor. Tapi di sini yang perlu kami tekankan bahwa naik motor besar tuh semua orang bisa. Atau naik motor semua orang bisa. Tapi naik moge itu beda. Makanya di sini mungkin kita harus tekankan bagaimana safety ridingnya dia. Lalu kita memberi edukasi bagaimana menghargai siapapun di jalan raya. Termasuk urusan emosi atau mental itu tidak bisa didapat secara instan ketika mengendarai.
Saya hampir setiap hari saya bicara sama anggota saya. Bang Irian berapa tahun naik moge? Saya sejak tahun 76. 17, saya nggak bisa perpanjang lagi karena sudah terlalu lama begitu ya. Dan mental emosi itu bisa terkendalikan. Terkendalikan. Tahun keberapa setelah mengendari moge? Mungkin ya udah umur 35 tahun baru ini. 35 Sekarang, tahunan itu baru bisa Mas benar-benar. Bayu, paling gampang. Anak saya semua bikers, perempuan maupun laki. Oke. Mereka umur 18, 19, 20. Kalau kita sering memberi edukasi, bagaimana mengendari moge, bagaimana menghargai siapapun di jalan raya, itu bisa kok. Oke. Tergantung kita sekarang, bagaimana mau nggak. Nah sekarang seperti MBC Indonesia. MBC Indonesia setiap ada event, itu selalu membacakan kode etik. Oke. Kode etik ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menghargai siapapun pengguna jalan raya. Nah kalau kita tidak menghargai siapapun pengguna jalan, terus mau jadi apa bikers kita? Dan belajar itu tadi ya, mengendalikan emosi mental yang tidak bisa didapat secara instan ketika mengendari moge. Terima kasih Bang Irianto Ibrahim, Sekjen MBCI, dan juga Pak Bayu, Kabid Humas Polda Sumatera Barat, dan juga Pak Puji Hartanto, Komisioner Kompolnas yang sudah bergabung bersama kami di Prime Talk malam hari ini, pemirsa.